Halo Sobat Investor, di video ini saya akan melanjutkan membahas strategi sukses berinvestasi untuk tahun 2021 dan ini adalah bagian yang terakhir, yaitu belajar dari investor-investor sukses yang ada di dunia. Nah, sebagai seorang investor, proses pembelajaran tidak boleh berhenti dan harus terus-menerus kita jalani. Saya akan bagi menjadi 2 episode, yaitu kita belajar dari tokoh value investor di dunia, dan yang kedua adalah kita belajar dari tokoh indeks investor. Di episode kali ini saya akan membagikan terlebih dahulu prinsip-prinsip value investing penting yang saya dapatkan dari para value investor sukses di dunia, serta saya juga akan memberikan update singkat terkait portfolio dana pensiun saya di Bibit, dan yang terakhir menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para sobat investor sekalian. Sobat investor, proses belajar merupakan hal yang terpenting tidak hanya dalam investasi tetapi juga dalam seluruh aspek kehidupan kita. Saya mengutip dari salah satu tokoh favorit saya yaitu Albert Einstein. Einstein mengatakan bahwa once you stop learning, you start dying. Begitu Anda berhenti belajar, maka Anda akan mulai sekarat. Dan apa sumber edukasi terbaik selain kita langsung belajar ke tokoh-tokoh yang sukses di bidang yang kita jalani pada saat ini? Nah, Sobat investor, perlu diperhatikan dalam berinvestasi saham, ada banyak sekali aliran. Dan 2 aliran yang saya yakini dalam berinvestasi jangka panjang itu adalah aliran value investing dan juga index investing. Dan di sini ada 2 hal penting yang ingin saya tekankan. Yang pertama, penting bagi kita untuk menjaga kemurnian pemahaman kita, serta fokus kepada apa yang sudah kita yakini, daripada kita mencampur-campurkan apa yang kita yakini dengan aliran investasi saham lain yang sangat bertolak belakang. Dan yang kedua, penting bagi kita untuk mendapatkan edukasi dari sumber yang benar. Nah, di zaman sosial media ini, banyak sekali influencer-influencer saham, terutama influencer saham yang track record-nya belum ada, dan hanya modal misalnya satu bull market terakhir ini, sudah berani untuk menjual ilmu dengan embel-embel investasi jangka panjang. Bahkan mungkin alirannya value investing juga. Padahal di balik itu ternyata yang diajarkan bukan merupakan investasi jangka panjang, melainkan spekulasi atau bahkan gambling. Nah, untuk itulah di episode kali ini kita akan belajar prinsip-prinsip dari investor sukses yang ada di dunia. Kita akan belajar apa kata para investor tentang 5 prinsip investasi ini. Mari kita akan masuk ke topik pembahasan pertama, yaitu apa kata investor tentang prediksi makroekonomi. Dan tentu saja kita akan mulai dengan mendengar pendapat pertama kali dari Warren Buffett. Saya rasa tidak butuh banyak introduction ya mengenai Warren Buffett ya. Beliau adalah investor terbaik sepanjang masa, dan di usianya yang sudah mencapai 90 tahun, Warren Buffett masih aktif memegang kendali perusahaan Berkshire Hathaway. Dan saat ini, investasi Warren Buffett di Berkshire Hathaway naik lebih dari 20.000 kali lipat. Ini setara dengan 20% per tahun selama lebih dari 50 tahun, berbanding dengan return index S&P 500 yang hanya tumbuh dengan rata-rata 10% per tahun. Dan mari kita dengarkan apa kata Warren Buffett mengenai makroekonomi. Something different is happening, but something different happens all the time. So, and that's one reason economic predictions just don't enter into our decisions. Charlie Munger, my partner, and I, in 54 years now, we've never made a decision based on an economic prediction. We make business predictions about what individual businesses will do over time, and we compare that to what we have to pay for them. Kita akan lanjutkan dengan mendengar pendapat dari investor luar biasa lainnya, yaitu Howard Marks. Howard Marks merupakan investor ternama serta edukator investasi favorit saya. Dan saya banyak sekali belajar dari memo-memo yang dituliskannya secara rutin, kemudian kuliah tamu, maupun interview yang bisa diakses di YouTube. Nah, Howard Marks merupakan pendiri Oaktree Capital dan tercatat sukses menghasilkan return investasi kira-kira sebesar 19% per tahun sejak tahun 1990-an. Dan Howard Marks juga mengarang buku investasi yaitu The Most Important Things, buku yang sangat menarik. Mari kita dengarkan apa kata Howard Marks mengenai makroekonomi. And if you look at the great investors of the world, virtually none of them got famous
by being able to predict the future of what we call macro. And when I'm talking about forecast today, I'm talking about the macro, economies, markets, currencies, interest rate. They're very important. Everybody would like to know what they imply, but they just can't. And Warren Buffett said to me one time, for a piece of information to be desirable, it has to satisfy two criteria. It has to be important, and it has to be knowable. And the macro is extremely important. And everybody says to me, how can you not base your investment approach on macro? It's so important. I say, yes, but it's not knowable. And if it's not knowable, then trying to base your approach on macro is really a waste of time or worse. Terakhir kita akan mendengarkan apa kata dari Peter Lynch mengenai makroekonomi, dan saya yakin sobat investor juga tahu siapa Peter Lynch ini. Beliau adalah hedge fund manager terbaik sepanjang masa dengan rekor return rata-rata tahunan sebesar 29,7%. Mengalahkan 99% dari semua pengelola reksadana pada saat itu, dan juga mengalahkan indeks S&P 500 11 kali dari 13 tahun saat dia memegang kendali di fund kelolaannya, yaitu di Magellan Fund. Peter Lynch juga mengarang sejumlah buku investasi yang wajib dibaca oleh para investor pemula. Mari kita dengarkan apa kata Peter Lynch mengenai hal ini. So I've always said, if you spend 14 minutes a year on economics, you've wasted 12 minutes. And I really believe that. Oke, jadi kita sudah mendengarkan ketiga pendapat yang sama bahwa kita tidak perlu melandaskan prediksi makroekonomi ke dalam keputusan kita dalam berinvestasi. Alasannya sebenarnya sangat simpel, mereka mengatakan hal yang sama. Makroekonomi sangat penting, tetapi makroekonomi tidak bisa diprediksi atau tidak bisa ditebak. Nah, mari kita akan masuk ke dalam hal menarik selanjutnya, yaitu apa kata investor terkait dengan saham apa saja yang sebaiknya dibeli. Kita akan mulai terlebih dahulu dengan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Warren Buffett. We will never buy anything we don't think we understand. And our definition of understanding is thinking that we have a reasonable probability of being able to assess where the business will be in 10 years. And if we can't evaluate a carbon steel company, we don't buy it. It doesn't mean it isn't a good buy. It doesn't mean it isn't selling for a fraction of its worth. It just means we don't know how to evaluate it. Sekarang, mari kita juga dengarkan apa yang dikatakan oleh Peter Lynch terkait dengan topik ini. The single most important thing to me in the stock market for anyone is to know what you own. I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own it. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, if you really press them down, they'd say the reason I own this is the sucker's going up. Dan baik Warren Buffett maupun Peter Lynch mengatakan bahwa kita harus membeli perusahaan yang kita ketahui model bisnisnya dan tidak memaksakan untuk membeli perusahaan yang kita sendiri sulit untuk pahami. Warren Buffett sering menggunakan slogan invest within your circle of competence, sedangkan Lynch dengan invest in what you know. Nah, sepanjang minggu terakhir saya membaca satu buku menarik berjudul Big Money, Think Small yang dikarang juga oleh seorang value investor yang bernama Joel Tillinghast. Menariknya, ternyata Joel Tillinghast ini merupakan rekan kerja dari Peter Lynch, dan sekarang tercatat fund yang dipegang oleh Joel mencatatkan return rata-rata 13% per tahun sejak 1989 sampai 2020. Return ini di atas S&P 500 yang pada periode yang sama mencatatkan return 10% per tahun. Nah, di chapter 6 di bukunya, Joel Tillinghast menuliskan hal yang serupa, yaitu kita harus membeli perusahaan yang kita tahu dan kita mengerti. Joel mendeskripsikan dengan lebih detail apa kriteria dari tahu dan mengerti tersebut. Mari kita simak tulisannya. Ketika saya mengatakan tahu dan mengerti, saya memiliki kriteria yang sangat jelas dalam pikiran saya. Pertama, apakah saya tahu mengapa customer membeli produk dari perusahaan yang saya beli dan mengapa mereka mungkin berhenti dan berpindah ke produk pesaing? Yang kedua,
Apa hal spesifik yang membuat perusahaan ini lebih baik daripada pesaingnya? Yang ketiga, bagaimana caranya perusahaan ini membuat uang? Yang keempat, mengapa kemampuan perusahaan dalam mencetak laba bisa naik dan turun? Yang kelima, apa yang akan mendorong pertumbuhannya? Yang keenam, bagaimana kira-kira bisnis seperti ini bisa gagal? Yang ketujuh, apakah saya tahu kemana perusahaan ini di 5 tahun mendatang dan faktor apa saja yang akan mempengaruhinya? Yang kedelapan, bisakah saya melihat peluang besar di industri ini? Dan yang terakhir, yang kesembilan, apakah ini tempat di mana saya bisa membuat keputusan yang bijak? Total ada 9 kriteria dan ini akan saya jadikan checklist sebagai pertanda apakah saya benar-benar tahu dan mengerti model bisnis dari perusahaan yang saya akan beli. Nah, silakan sobat investor tuliskan kolom komentar apakah 9 kriteria ini sudah sobat investor pikirkan saat membeli saham. Atau jangan-jangan sobat investor sedang membeli kucing dalam karung. Catching falling knife atau menangkap pisau jatuh merupakan hal yang juga diperdebatkan oleh berbagai macam aliran. Dan tidak ada salahnya kita mendengarkan langsung apa kata investor terkait hal ini. Dan saya akan kutip dari apa yang dikatakan oleh Howard Marks terkait dengan menangkap pisau jatuh. And my vision is that when the stuff hits the fan and there's blood in the streets, most people go like this. And they say, well, we're not going to buy until the knife stops falling, until the dust settles, until all the uncertainty has been resolved. But the trouble is that once that happens, then the price will have rebounded. So we want to buy at a time of upset. It's our job to catch falling knives. That's how you get bargains. But you have to do it carefully. Ada yang mengatakan bahwa apabila PBV atau price to book value di bawah 1, maka perusahaan tersebut layak untuk dibeli. Nah, mari kita akan mendengarkan apa kata Warren Buffett tentang perusahaan yang memiliki price to book value yang kecil. A low price book ratio means nothing to us. It does not intrigue us. In fact, if anything, we are less likely to look at something that sells at a low relationship to book than something that sells at a high relationship to book, because the chances are we're looking at a poor business in the first case and a good business in the second case. Dan terakhir kita akan mendengarkan pendapat dari para investor terkait dengan apa hal yang perlu dipunyai untuk bisa menjadi investor yang sukses. Kali ini kita akan mendengarkan dari salah satu investor terbaik di dunia, yaitu Seth Klarman. Klarman merupakan value investor yang mungkin tidak banyak orang yang tahu, tapi track record-nya sungguh luar biasa. Dia merupakan fund manager di Baupost Group yang dia dirikan, yang mencatatkan return rata-rata investasi tahunan sebesar 20% sejak berdiri. Klarman juga mengarang buku investasi terfavorit saya, yaitu Margin of Safety. Ini buku yang wajib dibaca untuk sobat investor yang memang ingin mengetahui fondasi dari value investing. I think that the analysis is actually the easy part. When I speak to business school students, I tell them investing is the intersection of economics and psychology. The economics, the valuation of a business is not that hard. The psychology, how much do you buy? Do you buy it at this price? Do you wait for a lower price? What do you do when it looks like the world might end? Those things are harder, and knowing whether you stand there, buy more, or something legitimately has gone wrong and you need to sell, those are harder things. Value investors have to be patient and disciplined, but what I really think is you need to balance arrogance and humility. And I'll explain what I mean. When you buy anything, it's an arrogant act. You're saying the markets are gyrating and somebody wants to sell this to me and I know more than everybody else, so I'm going to stand here and buy it. That's arrogant. And you need the humility to say, but I might be wrong. Satu kata dari Seth Klarman yang menginspirasi saya itu adalah kesuksesan investasi bukan tergantung dari kemampuan kita untuk menganalisa suatu perusahaan dan juga untuk memvaluasi bahkan, tapi lebih ke unsur psikologis yang berperan dalam pengambilan keputusan. Mulai dari kapan harus kita membeli, menjual, tambah lagi, menunggu.
Dan ketika kita memutuskan untuk membeli saham, kita harus double check, bahkan triple check apa yang membuat kesempatan ini datang kepada kita, di mana orang lain menjual tapi kita malah membeli. Kita harus arogan, tapi juga kita harus ingat akan kerendah hatian. Nah, dan tidak ada yang lebih baik untuk tahu hal yang perlu dipunyai untuk menjadi investor yang sukses daripada mendengarkan saran dari investor terbaik sepanjang masa, yaitu Warren Buffett. Mari kita dengarkan. You don't need to be real smart to be an investor. If you have 160 IQ, sell 30 points to somebody else because you won't need it in investing. But the most important ingredient is temperament. You have to have the ability to form your own opinion, disregard the sentiment around you. You can't get excited because other people are excited or depressed because other people are depressed. You have to have an ability to look at facts and think about them independent of the chatter you hear in the background. And I would say that's about 80% of investing. Oke, Sobat Investor, saya akan menutup sharing ini dengan menunjukkan 5 saran yang diberikan oleh Joel Tillinghast yang merupakan rangkuman dari 31 tahun pengalaman investasinya agar investor pemula terhindar dari kesalahan-kesalahan dalam berinvestasi yang juga bisa kita lihat dari bukunya Big Money Think Small. Yang pertama, jangan berinvestasi menggunakan emosi maupun kata hati. Berinvestasilah secara sabar dan rasional. Yang kedua, jangan berinvestasi ke hal-hal yang tidak diketahui dan menggunakan pengetahuan yang tidak kita miliki. Invest in what you know. Yang ketiga, jangan berinvestasi bersama-sama penjahat atau orang-orang bodoh. Berinvestasilah dengan manajer yang kompeten dan jujur. Yang keempat, jangan berinvestasi ke bisnis yang lagi trendy pada saat ini ataupun bisnis yang produknya pasaran yang memakai banyak hutang. Berinvestasilah ke bisnis yang tangguh dengan produk yang khusus atau spesial dan neraca keuangan yang kuat. Dan yang kelima, ini yang paling utama dan sangat relevan pada saat-saat ini. Jangan berinvestasi ke red hot story stock. Saham-saham yang lagi naik-naiknya dan mungkin saat ini sedang dipopulerkan oleh para influencer-influencer saham yang baru karena ada story atau isu panas menarik di baliknya. Kita harus jadi konservatif, investasilah ke saham-saham yang terdiskon. Oke Sobat Investor, seperti janji saya akan memberikan update mengenai portfolio dana pensiun saya. Dan apabila Sobat Investor lihat di sini, nilai portfolio saya pada minggu ini adalah sebesar 693 juta rupiah. Dan keuntungannya itu adalah 131 juta, setara dengan imbal hasil sebesar 23,4%. Untuk dana pensiun saya sendiri, saya sudah mengeset untuk jumlah yang harus dicapai, yaitu sebesar 10 miliar. Apabila Sobat Investor penasaran mengenai angka 10 miliar ini, Sobat Investor bisa menonton podcast Dodi Bicara Investasi episode pertama. Dan di sini kita bisa lihat, meskipun saya sudah mengeset targetnya itu adalah 10, 20, dan 70 sesuai dengan profil resiko 10, namun alokasi saya pada saat ini masih belum sama. Di mana alokasi saya pada saat ini adalah pasar uang 4%, obligasi 12%, dan reksadana saham itu 85%. Oke, kita akan coba lihat untuk pasar uang sendiri. Saya memiliki 2 di sini, yaitu Sukor Invest Money Market Fund dan Sukor Invest Syariah Money Market Fund. Berikutnya adalah di reksadana obligasi. Untuk reksadana obligasi sendiri, memang sedikit ada penurunan ya. Dan mengapa reksadana obligasi saat ini sedang turun? Karena memang ada penurunan dari obligasi-obligasi negara yang ada di Indonesia akibat kenaikan suku bunga obligasi jangka panjang yang terjadi di US. Sehingga kurs dari rupiah itu sempat melemah dan perkiraan saya adalah investor asing yang memiliki obligasi Indonesia itu lebih banyak menjual daripada membeli. Sehingga apabila ternyata yang menjual lebih banyak daripada yang membeli, yang menampung, otomatis harga obligasi akan turun. Tetapi kalau menurut saya, ini bukan merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan ya, karena misalnya apabila kita lihat di salah satu reksadana obligasi saya di sini, yaitu ABF Indonesia Bond Index Fund, Sobat Investor mungkin sudah harus memahami ya, bagi investor yang ingin berinvestasi di reksadana obligasi, maka harus siap-siap dengan yang namanya volatilitas. Kita bisa lihat di sini ya, contohnya ya, dari bulan April tahun 2018 sampai bulan Januari itu terjadi penurunan.
Dan pada bulan Februari 2020 sampai bulan Maret 2020 juga ada penurunan. Jadi volatilitas ini bukan sesuatu yang asing bagi investor reksadana obligasi. Meskipun pada akhirnya turun reksadana obligasinya, tetap apabila kita punya pedoman investasi kita jangkanya minimal 2 tahun untuk reksadana obligasi, maka penurunan dalam 2, 3, atau 4, atau 5 bulan itu merupakan hal yang sangat biasa. Tetap fokus ke nabung rutin saja kalau menurut saya. Nah, mengapa di sini ada 3 pilihannya? Karena sebelumnya saya berinvestasi di ABF Indonesia Bond Index Fund, dan untuk majoris sukuk negara Indonesia ini adalah hasil dari cashback, di mana apabila sobat investor yang masih belum berinvestasi dan memutuskan untuk investasi di Bibit, maka sobat investor bisa memasukkan kode referral Dodi Bicara Investasi, akan mendapatkan cashback sebesar Rp25.000 yang nanti akan ditukarkan dengan reksadana majoris sukuk negara Indonesia. Oke, dan Schröder Mantap Plus 2 ini adalah pembelian yang disarankan oleh Robo-Advisor karena sudah tidak bisa lagi diarahkan ke ABF Indonesia Bond Index Fund karena pembelian saya kurang dari 1 juta. Nah, yang terakhir itu adalah reksadana saham, di mana ini adalah yang dominan di sini ya, 85%-nya. Dan reksadana saham sendiri yang membuat atau menyumbang imbal hasil yang cukup besar di dana pensiun saya. Total imbal hasil dari reksadana saham sendiri ini adalah plus 28,18% atau keuntungannya lebih dari 100 juta di sini ya. Dan ini disumbang oleh 2 reksadana yaitu Average IDX 30 di mana pada saat ini keuntungannya sudah hampir mencapai 30%. Dan untuk BNI AM Index IDX 30 itu kurang lebih sekitar 27%. Dan ini sedikit update dari dana pensiun saya, dan semoga sobat investor tetap bisa termotivasi untuk nabung rutin, mempersiapkan kebutuhan setelah nantinya pensiun. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam sesi tanya-jawab. Pertanyaan pertama datang dari Dodo Koko. Keputusan Bank Indonesia untuk memangkas suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Repo Rate 25 basis poin ke level 3,5% pada hari Kamis. Apakah reksadana pendapatan tetap dan saham akan naik, Pak? Oke, untuk menjawab pertanyaan ini, kita bisa melihat ulang ke apa yang dikatakan oleh para investor terkait dengan makroekonomi. Makroekonomi itu sangat penting, tetapi tidak knowable atau tidak bisa dicari tahu. Dan untuk itulah saya dari awal sama sekali tidak memperhatikan prediksi makroekonomi dan apa dampaknya secara jangka pendek terhadap investasi saya di reksadana pendapatan tetap dan juga di reksadana indeks maupun di saham. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya jawab. Pertanyaan selanjutnya dari Abdul Hadi. Menurut Pak Dodi, saham BMRI sekarang bagus untuk dibelikah? Oke, Pak Abdul Hadi, ini pertanyaan yang mewakili mungkin puluhan bahkan ratusan dari sobat investor yang menanyakan di kolom komentar. Jawaban saya adalah silakan dipikirkan dan diputuskan sendiri ya. Harus berani untuk belajar menganalisa saham sendiri, tidak tergantung dari apa rekomendasi dari saya maupun dari influencer saham lainnya. Apabila kita hanya mengandalkan rekomendasi dari orang lain, maka selamanya sampai akhir hayat kita, investasi kita akan tergantung apa kata mereka. Kalau seandainya mereka atau saya suatu saat berubah menjadi jahat dan menggunakan kata-kata saya untuk melakukan pom-pom, untuk melakukan tindakan yang motifnya lain, maka Pak Abdul Hadi akan mudah tertipu. Apabila memang tidak memiliki waktu untuk menganalisa saham, masih ada opsi lain kok, yaitu di reksadana indeks. Kita akan bahas di minggu depan apa kata investor terkait dengan indeks investing. Dan ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke dalam YouTube saya selama 1 minggu terakhir. Silakan apabila sobat investor masih memiliki pertanyaan, sobat investor bisa tuliskan di kolom komentar. Dan di sini saya juga mengucapkan terima kasih kepada sobat investor yang sudah memberikan donasi sepanjang bulan Februari. Berikut adalah nama-namanya dan terima kasih sekali atas sumbangannya. Ini sangat membantu khususnya kepada saya dalam menciptakan konten edukasi berkualitas secara gratis. Dan jangan lupa sobat investor, saya juga ada grup Discord. Saya akan berikan linknya di deskripsi dan juga ada channel kedua, yaitu channel Dodi Bicara Investasi After Hours. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.